Tes suaranya udah masuk ya, karena mic-nya udah berubah. Oke, di episode kali ini mungkin saya akan menunjukkan bagaimana cara memilih waktunya ya kan, jamnya. Karena sebelumnya kan kita sudah melihat bagaimana kita memilih harinya, tanggalnya. Nah, di sini saya akan menunjukkan gimana cara menggunakan waktunya. Nah, untuk yang belum lihat di episode sebelumnya, nah ini supaya videonya agak panjang dikit ya. Jadi biar rajin, saya membuat widget baru yang nanti bisa diubah gitu, build konteks untuk biar bisa terlihat gitu kan, pop upnya dan segala macamnya. Text editing controller untuk menangkap data di dalam formnya tadi, label buat ngasih keterangan di atas ini ya. Di sini pilih tanggal ini label, aku bisa namain label. Terus void callback ini untuk fungsinya, karena formnya kan nanti ada dua ya kan, tanggal dan jam. Saya samain aja formnya. Terus ya tapi fungsinya kan beda kan, jadi saya pakai void callbacknya. Terus nanti pakai icon juga, di belakangnya ada icon. Lalu ada color text yang mana ya ini buat ngewarnain teks aja. Nah, di sini kayak gini pakai kolom. Nah, ini ada kayak ya keterangannya gitu lah ya. Untuk deskripsinya, on tab ketika diklik dia akan memanggil callback yang ini. Dan ini cuma bisa dibaca ya. Kenapa cuma bisa dibaca? Karena ya kita nggak mau untuk formnya ini bisa ditulis gitu kan, biasanya kan untuk diklik aja. Nah, kita langsung aja di sistem controller ya kan, biar rajin. Di sini sudah ada pilih tanggal, jadi ya hampir sama. Kita nanti akan ya kayak gini lah ya, ada feature void, jadi dia nggak akan mengembalikan fungsi apapun. Dia akan nanti pilih tanggal dengan nanti text editing controller. Jadi text editing controllernya nanti akan mengembalikan nilai yang udah dipilih tadi ke dalam formnya, sehingga nanti ya ibaratnya tampil lah ya. Nah, di sini mungkin yang belum tahu, kita pakai show date picker, dimana first date tuh tanggal yang bener-bener rentang awal waktu yang bisa dipilih gitu, tahun 2000-an. Bisa untuk 1900 sekian gitu bisa. Last date ya tahun terakhir yang bisa dipilih kapan gitu kan, 2100. Nah, mungkin terus initial date. Initial date itu ya ibaratnya yang dipilih pertama kali itu ya pada hari itu, pada hari saat itu dipilih gitu, ibaratnya ya date time now. Nah, di sini kita akan menambahkan aja sebuah fungsi namanya pilih waktu ya, sama future void. Ini pilih waktu ya, pilih waktu. Di sini kita butuh parameter build context karena kita akan menampilkan pop up ya, build context. Terus ada text editing controller, ini controller seperti ini. Oh ya, karena ini asinkronus ya, jadi nanti ketika kita klik belum tentu langsung keluar, jadi kita pakai asinkronus. Final times of day gini. Nah, kita pakai variabel waktu sama dengan await show time picker. Nah, gini konteks initial time, sama kita initial time kita pilih beda ya. Kalau tadi kan initial date-nya itu kan hari itu. Nah, ini waktu itu. Waktu inilah ibaratnya. Pakainya time of day now, sekarang ya. Jangan lupa semikolon. Terus nih, ini dial entry mode. Nah, kita pakai yang mode dial. Time nih dial. Nah, ya. Jadi modelnya kayak clock gitu ya. Nah, kalau ini mungkin seperti kita nginput waktu, tapi kan karena kita mau milih modelnya dial gitu ya. Nah, terus apalagi di dalam sini kita langsung masukin namanya if ya, if dalam kurung. Oh, ini nggak bisa, ini kita masuk di sini, if dalam kurung waktu tidak sama dengan kosong. Nah, di sini kita controller dot text sama dengan. Nah, di sini kan nanti kan kalau yang sebelumnya, kalau bisa dilihat kan tadi, kalau di episode sebelumnya itu nanti ada ya waktunya itu panjang. Nah, sehingga kita akan split gitu. Split caranya gimana? Kita masukin set gini, pakai bracket waktu titik. Nah, di sini ada hour. Nah, terus titik 2
gini, waktu titik minut atau menit nih. Jadi nanti formatnya jam sama menit gitu. Terus kita tutup seperti ini. Terusan ini udah, kita save, terus ke date screen. Nah, di sini daripada kopas kan cukup capek ya, ibaratnya tidak rajin. Nah, di sini kita di bawah gitu kita kasih spasi ya. Pakai spasi itu di sini pakainya size box ya. Size box. Size box. Nah, ini oh ya, ini lah lupa dikasih spasi ya. Pas kasih koma, sorry. Nah, size box, terus ukurannya mungkin height 200. Terus di sini saya akan masukin form tanggal jam lagi. Nah, sebelumnya nih lupa ya, kita pakai text editing controller dulu, waktu ya, text editing controller. Nah, di sini controllernya kita masukin waktu, labelnya di sini pilih jam. Nah, untuk fungsinya tadi kan pakai void callback ya, ini kita langsung masukin sistem controller titik pilih waktu. Nah, controllernya kita masukin waktu, dan untuk iconnya kita bebas ya, icon titik apa nih, time, clock. Apakah ada clock ya di sini? Clock. Adakah clock? Ya, gak ada. Kita pakai date aja lagi ya. Nah, sudah. Terusan seperti ini, kita save. Nah, di sini. Nah, di sini ada pilih waktu tanggal ya. Kalau tanggal kita klik, nggak mod. Nah, kita bisa milih ya, kan hari ini. Sewaktu video ini dibuat itu pada tanggal 27 Maret, hari Rabu ya. Jadi langsung kepilih. Jadi mungkin bisa langsung di OK. Nah, ketika jam ini beda lagi. Ketika diklik, nah akan seperti ini. Jadi mode dial itu seperti ini ya. Nanti mungkin bisa dicoba-coba lagi. Ini AM PM itu bebas. Nah, kita bisa bebas lah mungkin ke 50 mungkin, atau ini bisa diisi juga ya. Nah, ini berapa gitu kan. Oke, kita oke. Nah, jadi 8.51. Jadi jamnya tuh 8, menitnya ke 51 akan langsung tampil gitu kan. Nah, mungkin ya segitu untuk menunjukkan tanggal dan jam ya. Tapi mungkin nanti di kesempatan berikutnya ada satu pakai library, mungkin bisa untuk ya di hari besok ya. Nah, mungkin itu sih. Jadi modelannya kayak gitu ya. Saya rekap, kita memakai widget supaya lebih rajin. Ada beberapa kayak gini untuk menampilkan form dan ada keterangan di atasnya gitu. Lalu saya pakai size box untuk yang ngasih spasi lah, jarak dari tanggal sama jam ini. Ini labelnya nih gunanya untuk ngasih keterangan aja ya. Di sistem controller, kenapa saya membuat di sistem controller? Supaya rajin ya, supaya rajin. Nah, di sini sistem controller kita panggil dulu sistem controller, nama filenya, terus ini underscore. Kalau depannya underscore itu berarti diaksesnya di satu file itu aja. Lalu sistem controller. Nah, ini di sini baru kita panggil fungsinya di itu. Di sini kita pakai future karena di masa depan baru dibuat gitu kan. Nah, ibaratnya gitu ya. Kita pakai build context dan text editing controller yang mana fungsinya untuk menampilkan sebuah tampilan. Nah, controller sendiri nanti biar dibalikin, ibaratnya tuh
ketika kita sudah milih, nanti controller ini akan menyimpan nilainya tadi untuk kemudian ditampilkan di formnya tadi. Karena kalau tidak pakai nanti tidak tampil gitu kan. First date ya pada awal mula kapan gitu kita bisa milih gitu, 2000-an, tahun 2000-an. Last date berarti mungkin saya tanggal terakhir kapan, 2100, tahun 2100. Initial date supaya kita bisa milih now-nya gitu kan. Ketika hari yang telah kita pilih itu nggak sama dengan kosong, maksudnya ya ada isinya kan. Nah, maka controller text itu to string. Kenapa pakai split? Karena ketika nampilin tanggal itu nanti ada tanggal sama waktunya ya. Waktunya itu kita nggak butuh, jadi kita cuma butuh tanggalnya aja. Jadi kita split berdasarkan spasi. Nah, kita milih indeks ke 0, ibaratnya tuh bagian yang paling kiri itu 0. Nah, lalu ada void pilih waktu. Ini controllernya ada build context dan sama tadi kita pakainya time of day ya. Kalau ini kan tadi kan date time. Nah, waktu kita pakainya show time picker, initial time. Jadi waktu yang dipilih itu pada saat itu, detik itu adalah ya itu juga gitu. Maksudnya ketika jam 1 ya, pada saat jam 1 aplikasi ini dibuat ya jam 1 tadi akan tampil gitu. Lalu initial entry mode kita pakainya dial, jadi bentuknya seperti jam gitu ya, dan mungkin bisa dimasukin juga. Nah, terus sama logiknya, kalau nggak kosong controller text ini akan diisi gitu kan. Controller text ini akan diisi, nah tapi dengan format waktu jam titik 2 menit ini ya, jam titik 2 menit. Jadi kalau aku pilih jam 10, nah ini kan kalau dipilih